Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurma Dewi, SHMH sebagai dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Yulian Dwi Nurwanti, SHMH sebagai dosen pembimbing 2. Sebelum saya mempresentasikan isi proposal saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fatima Ayu Rahmawati dengan NIM 2022-01-0003 dari Prodi S1 Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Perlindungan Hak Legitime Anak Kandung dalam Sengketa Waris. Studi Putusan Nomor 78 PDTG 2025 PN Surakarta. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh sengketa harta warisan yang melanggar legitimity atau bagian mutlak ahli waris. Hukum waris perdata diatur di dalam KUH Perdata sebagai bagian dari hukum perdata yang bersifat mengatur, tetapi di sisi lain juga memiliki unsur paksaan melalui ketentuan hak mutlak legitimity. Legitimity ini menjamin bagian tertentu bagi ahli waris garis lurus yang tidak boleh dihapus atau dikurangi, baik melalui hibah maupun wasiat. Ketentuan ini sudah diatur di dalam pasal 913 sampai 930 KUH Perdata. Tetapi dalam praktiknya masih banyak pewaris yang melanggar hak mutlak anak kandung, misalnya dengan hibah berlebihan kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan sengketa waris antar ahli waris karena adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dasolen dan praktik di lapangan dasen. Melihat dari segi putusan nomor 78 PDTG 2025 PN Surakarta, di mana seorang ayah menghibahkan harta bersama dari istri pertama kepada istri keduanya. Hibah tersebut melampaui batasan dan melanggar hak legitimity anak kandung dari perkawinan pertama. Penggugat meminta agar hibah dibatalkan karena merugikan ahli waris sah yang sesuai dengan pasal 929 KUH Perdata yang berbunyi pengurangan hibah atau wasiat terhadap ketentuan legitimity dapat dimintakan dalam waktu 3 tahun terhitung sejak terbukanya warisan. Kasus ini menimbulkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap batasan hibah dan wasiat. Dari penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap hak legitimity anak kandung diterapkan oleh pengadilan. Maka daripada itu, hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum waris perdata, agar keadilan antar ahli waris dapat terwujud. Nah, dari permasalahan yang timbul pada kasus tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap hak legitimity anak kandung dalam sengketa waris, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 78 PDTG 2025 PN Surakarta mengenai hak legitimity anak kandung. Sehingga tujuan penulis adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap legitimity anak kandung dalam sengketa waris menurut KUH Perdata, dan untuk mengetahui
bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 78 garing PDTG garing 2025 garing PN Surakarta mengenai legitemporti anak kandung. Adapun manfaat dari penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama ada manfaat teoritis, bertujuan untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum perdata, khususnya tentang penguasaan harta warisan dan perbuatan melawan hukum, serta menjadi akvan bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah kewarisan, dengan harapan dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai landasan teori yang berhubungan dengan proposal saya. Yang pertama mengenai tinjauan hukum waris dalam KUH Perdata. Hukum waris termasuk bagian dari hukum perdata yang diatur di dalam buku 2 KUH Perdata tentang kebendaan. Di dalam pasal 830 sampai 1130, pewaris hanya terjadi karena adanya kematian. Di dalam hukum waris terdapat unsur dari hukum waris. Yang pertama, unsur-unsur hukum waris ada pewaris, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya. Yang kedua ada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan darah atau waris dari pewaris. Yang ketiga ada harta warisan. Harta warisan itu adalah kekayaan pewaris yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya ada asas-asas hukum waris perdata. Yang pertama ada asas individual, di mana ahli waris mewarisi secara pribadi. Yang kedua ada asas bilateral. Asas ini mewarisi dari garis ayah maupun ibu. Ada asas bilateral yang lebih dekat menutup yang lebih jauh. Selanjutnya ada asas kematian. Pewarisan terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya yang kedua ada tinjauan tentang pewaris menurut undang-undang. Pewaris menurut undang-undang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri. Ahli waris menurut undang-undang adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri, demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Berdasarkan pasal 832 sampai dengan pasal 861 KUH Perdata, ditetapkan berdasarkan hubungan darah, terdiri atas 4 golongan ahli waris, yaitu golongan pertama terdiri dari suami atau istri dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Selanjutnya golongan kedua terdiri dari bapak dan ibu atau salah satu dari bapak atau ibu beserta saudara dan keturunannya. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, dan seterusnya beserta keluarga dalam garis lurus ke atas. Yang keempat, golongan keempat terdiri dari saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Yang kedua ada pewarisan berdasarkan pergantian tempat. Penggantian dalam undang-undang dibedakan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada penggantian dalam garis keturunan ke bawah atau penggantian dalam golongan pertama. Yang kedua ada penggantian dalam garis menyimpang atau penggantian dalam golongan kedua. Yang ketiga ada penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh, yaitu penggantian dalam golongan keempat. Yang ketiga ada tinjauan legitemporti atau bagian mutlak. Menurut pasal 913 KUH Perdata,
Legitimporti adalah bagian dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak boleh dikurangi oleh pewaris melalui hibah atau wasiat. Subjek penerima legitimporti. Subjek yang berhak adalah dalam garis lurus, baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah. Dengan demikian, istri dan saudara tidak termasuk ahli waris legitimaris. Ketentuan besarnya legitimporti. Besarnya legitimporti tiap anak berbeda-beda. Apabila 2 orang anak yang ditinggalkannya, maka bagian mutlak itu adalah masing-masing 2/3 bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi oleh mereka masing-masing dalam pewarisan. Selanjutnya, yang keempat, ada tinjauan perlindungan hukum terhadap legitimporti. Perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Yang pertama, perlindungan preventif. Perlindungan ini berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran hak ahli waris sejak awal. Langkah ini bisa ditempuh dengan berupa 1. Sosialisasi hukum waris kepada masyarakat. Yang kedua, konsultasi sebelum hibah atau wasiat dibuat. Yang ketiga, notaris wajib menolak akta hibah yang melanggar legitimporti. Selanjutnya, yang kedua, ada perlindungan represif. Jika hibah yang merugikan hak ahli waris sudah terjadi, maka upaya represif berupa tindakan hukum dapat ditempuh, yaitu 1. Mengajukan gugatan perbatalan hibah ke pengadilan berdasarkan pelanggaran legitimporti. Yang kedua, menuntut pengembalian bagian harta yang telah dihibahkan secara tidak sah. Yang ketiga, dapat menuntut tanggung jawab perdata dan pidana terhadap notaris yang menyusun akta hibah yang cacat hukum. Yang terakhir, nomor 5, ada tinjauan mengenai wasiat atau testamen. Dalam pasal 875 BW dikemukakan bahwa surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu. BW atau Berjelik Wetboek mengenal 3 macam bentuk surat wasiat, yaitu yang pertama ada wasiat holografis. Wasiat holografis yaitu surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan itu bisa dalam keadaan terbuka atau bisa juga dalam keadaan tertutup. Yang kedua ada wasiat umum. Wasiat umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris dengan cara orang yang akan meninggalkan wasiat itu menghadap notaris serta menyatakan kehendaknya dan mohon kepada notaris agar dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang ketiga ada wasiat rahasia. Wasiat rahasia yaitu wasiat yang ditulis sendiri atau ditulis orang lain yang digunakan untuk memenuhi kehendak terakhirnya. Nah, dari penjelasan di atas, selanjutnya penulis dalam penelitiannya menggunakan beberapa metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yaitu menganalisis KUH Perdata pasal 830-970 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Yang kedua, ada pendekatan kasus. Penulis menganalisis kasus mengenai putusan pengadilan nomor 78/PDTG/2025 PN Surakarta tentang legis temporti. Yang ketiga, ada pendekatan konseptual. Pendekatan yang dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pemikiran para ahli. Yang ketiga, ada sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari 1. Bahan hukum primer berupa KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan putusan pengadilan. Yang kedua, ada bahan hukum sekunder, terdiri dari buku teks, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Yang ketiga, ada bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber pendukung lainnya. Yang keempat, teknik pengumpulan data atau studi kepustakaan atau library research, yaitu mengkaji dokumen hukum literatur dan teori hukum waris studi dokumen atau documentary research. Selanjutnya, menelusuri dokumen resmi melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Pengadilan Negeri Surakarta. Yang kelima, ada teknik menganalisis data. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya, menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum ke kasus konkret. Sekian presentasi proposal dari saya. Jika ada banyak salah kata, mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.